Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Agus Aryasuta, merupakan mahasiswa aktif dari program studi matematika Universitas Udayana dengan NIM 12. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi aku akan membahas bagaimana cara menjawab soal penalaran matematika, dan ini juga berkaitan dengan topik mata kuliah yang saat ini aku pelajari, yang mengenai analisis real. Nah, jadi tujuan dari kita akan membahas soal penalaran ini, bagaimana kita akan agar mampu nanti ke depannya untuk membahas bagaimana sih cara menyelesaikan masalah berdasarkan logika matematika yang kita pelajari seperti itu. Karena kasus-kasus seperti ini seringkali sebenarnya kita hadapi di kehidupan nyata seperti itu, teman-teman. Jadi supaya kan nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke contoh kasusnya. Oke, jadi di sini aku sudah mempunyai sebuah kasus. Jadi contoh kasusnya itu di mana detektif Arman dipanggil untuk menyelidiki kasus hilangnya jam antik di rumah seorang kolektor bernama Pak Budi. Nah, di sini ada 4 tersangka yang sudah berada di rumah saat jam tersebut hilang. Ada Ali, ada Beni, ada Citra, dan juga ada Dedi. Nah, setiap tersangka tersebut memberikan pernyataan yang berbeda tentang keberadaan mereka pada saat jam ini hilang. Namun, Detektif Arman mengetahui bahwa hanya satu dari mereka yang mengatakan kebenaran. Nah, kemudian berikut telah dirangkum bagaimana pernyataan-pernyataan dari mereka berempat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Ali menyatakan bahwa Beni mencuri jam itu. Kemudian, Beni mengatakan jam itu hilang pada pukul 3 sore. Kemudian Citra mengatakan, aku tidak berada di ruang tamu saat jam itu hilang. Kemudian yang terakhir pernyataan dari Dedi, Citra berbohong. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa ada fakta lain nih, bahwa detektif Arman telah mengetahui bahwa jam itu hilang pada pukul 2 sore dan bukan pukul 3 sore. Nah, kemudian berdasarkan pernyataan dari mereka tersebut, bantulah detektif Arman untuk menemukan siapa sebenarnya pencuri jam antik tersebut. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke pembahasannya bagaimana kita menjawab kasus tersebut. Oke, pertama kita harus menganalisis dulu satu persatu pernyataan dari tersangka dengan premis bahwa hanya satu dari mereka yang mengatakan kebenaran atau bisa dibilang satu dari mereka yang berkata jujur seperti itu. Nah, kita mulai dari pernyataan Ali. Kita anggap bahwa pernyataan Ali ini benar bahwa dia mengatakan Beni mencuri jam itu. Nah, dari hal tersebut, kita berangkat bahwa jika pernyataan Ali benar, maka Beni adalah seorang pencuri. Namun, jika Beni adalah pencuri, maka pernyataan Beni yang mengatakan jam itu hilang pada pukul 3 sore haruslah salah. Mengapa demikian? Karena jam sebenarnya hilang itu pada pukul 2 sore seperti itu. Namun, jika pernyataan Beni ini salah, berarti hanya pernyataan Ali yang benar. Sehingga pernyataan Citra dan Dedi juga haruslah salah seperti itu. Nah, kemudian karena kita tadi menganggap pernyataan Ali benar, kita juga kemudian berangkat bahwa berarti kita asumsikan bahwa pernyataan Citra dan Dedi ini bohong. Nah, jika Citra berbohong, maka tentunya ia berada di ruang tamu saat jam itu hilang. Dan jika Dedi berbohong, maka Citra ini tidak berbohong. Hal ini menyebabkan sebuah kontradiksi karena Dedi ini menyatakan bahwa Citra berbohong. Tapi jika dia salah, Citra seharusnya mengatakan hal yang benar. Dan dari pernyataan tersebut, kita asumsi bahwa Ali benar ini mengarah pada kontradiksi, sehingga Ali ini berbohong seperti itu. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah berangkat ke pernyataan yang Ali ini benar, namun ternyata Ali ini berbohong. Selanjutnya kita uh, langsung saja cek di pernyataan yang lain bahwa pernyataan Beni itu jam itu hilang pada pukul 3 sore. Nah, karena kita tadi di awal sudah mengetahui bahwa faktanya jam itu hilang pada pukul 2 sore, ini jelas salah karena kita tahu jam itu hilang pada pukul 2 sore dan bukan pukul 3 sore. Jadi Benny jelas berbohong. Nah, kemudian kita juga kita akan cek bagaimana pernyataan dari Citra ini. Nah, Citra mengatakan, aku tidak berada di ruang tamu saat jam itu hilang. Nah, jika pernyataan Citra ini benar, maka dia tidak berada di ruang tamu pada saat jam itu hilang. Dan jika Citra benar, maka semua pernyataan lainnya salah. Nah, kemudian karena hal tersebut membuat semua pernyataan jadi salah, maka jika Ali salah, maka Benny tidak mencuri jam itu.
Dan jika Beni salah, jam itu tidak hilang pada pukul 3 sore dan ini memang benar, karena jam tersebut hilang pada pukul 2 sore. Dan jika Dedi salah, maka Citra tidak berbohong dan ini tidak kontradiktif teman-teman karena kita telah menganggap bahwa Citra ini jujur pada asumsi kita. Sehingga Citra mengatakan hal yang sebenarnya dan dia tidak memang berada di ruang tamu saat jam tersebut hilang. Nah, selanjutnya tadi kita telah menemukan bahwa Insan Citra ini memang benar. Langsung saja kita cek bagaimana pernyataan dari Dedi yang mengatakan bahwa Citra berbohong. Nah, karena tadi di awal kita telah menyimpulkan bahwa Citra ini jujur, maka pernyataan dari Dedi adalah salah. Nah, sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari kasus ini di mana hanya Citralah yang mengatakan hal benar. Artinya, Ali, Beni, dan Dedi itu berbohong. Karena Ali berbohong, maka Beni tidak mencuri. Beni juga berbohong tentang waktu yang mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa jam tersebut hilang pada pukul 3 sore, padahal ada fakta bahwa jam tersebut hilang pada pukul 2 sore. Dan Dedi juga berbohong tentang hal Citra. Maka pencurinya bukanlah Beni. Sehingga Ali adalah pencurinya karena pernyataannya tentang Beni ini salah. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan alasan secara matematis bahwa dari premis yang ada bahwa hanya satu orang yang mengatakan kebenaran dan dilakukan menggunakan penalaran eliminasi untuk menemukan siapa yang jujur dan dengan mengevaluasi kebenaran dari setiap pernyataan dan mencari kontradiksi, kita juga sampai pada kesimpulan bahwa Citra yang berkata jujur dan Ali adalah pencuri. Sehingga pada kasus ini Ali adalah pencuri dari jam antik yang dimiliki oleh Pak Budi seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja kasus kita pada hari ini. Sekian untuk pembahasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.